Kejutan untuk Ayah oleh Adistri Putri. Prang, prang, suara pecahan perabot rumah mulai menggema di ruang tamu. Rumah Mili manis bernuansa Eropa membuat gadis kecil di dalam selimut itu semakin mengeratkan pelukan pada guling dengan motif Hello Kitty kesayangannya. Hatinya sakit, kepalanya dipenuhi bayangan monster jahat, jelmaan malaikat. Ia sayang, tapi kebencian, amarah dan dendam tengah mendominasi hatinya. Lemah tak berdaya, menggambarkan betapa rapuhnya ia. Ani nakal ya. Aduh, bocah berusia 5 tahun disela tangisannya. Enggak kok, dia duluan ya. Masa aku lagi nugas, dia ngajak main perang-perangan. Lagian si Adel anak cewek, demen banget main cowok. Biarin, Beb, sambil menjulurkan lidah kepada Anin. Aninda Prameswari, gadis 17 tahun, tengah duduk di kelas 12 SMA. Berwawakan tinggi, cantik, dan tentunya pintar. Mempunyai seorang adik berusia 5 tahun, adalah Prameswari, bocah aktif dengan wajah khas Timur Tengah dan sedikit tomboy. Kalian ini ribut aja kerjaannya, pusing ayah. Cuk, jangan nangis princess ayah, bujuk adik ayah dari Anin dan Adel. Nanti ayah temenin main perang-perangan. Tambahnya lagi, langsung disambut antusias oleh Adel. Janji ayah, sambil mengangkat jari kelingking disodorkan kepada Adit. Janji, tapi ayah selesaikan dulu pekerjaan kantor ayah sayang. Sebelum pergi, Adit mengusap kepala Adel sayang. Sembari menunggu sang ayah menyelesaikan tugas kantor, ia dan memilih menonton TV. Kartun bocah botak menggemaskan dari negeri jiran tersebut membuatnya gemas dengan salah satu karakter di kartun tersebut. Menangis akibat main kelereng. Dasar cengeng, hahaha. Siapa yang cengeng? Tanya Adit ayah Adel yang entah sejak kapan berada di samping Adel. Ayah kapan ada di sini? Tanyanya heran. Baru saja. Ada apa? Adit penasaran kenapa anaknya ingin tertawa sampai mengeluarkan air mata. Ini ya si Fizi, nama. Masa cuma kalau main kelereng nangis padahal cowok, kata Adel sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda tak suka. Tadi juga Adel nangis pas Kak Anin menolak main perang-perangan. Goda sang ayah pada putri kecilnya. Sepertinya lupa bahwa dia juga baru selesai menangis. Ya, tapi kan ada cewek. Dia kan cowok itu gak boleh nangis ayah. Adel memainkan bibirnya sedang kedua tangan dilipat ke depan dada. Kata siapa cowok gak boleh nangis? Kata Raziel, dia bilang dia gak bisa nangis ya, karena cowok gak boleh nangis ayah. Raziel adalah teman sekelas Adel, anak dari rekan bisnis Adit, ayahnya Adel dan Anin. Adit tak habis pikir dengan anak dari rekan kerjanya itu. Pasti papanya yang mengajari batin Adit. Tidak juga, saat mama meninggalkan, kata ayah juga menangis kok. Memang Adel dan Anin hanya dibesarkan oleh Adit, ayah sekaligus ibu bagi mereka. Bagian Adit sudah cukup baik memenuhi kebutuhan dan memberi kasih sayang untuk keduaannya. Hati tak berminat menikah lagi karena tujuannya sekarang hanyalah kebahagiaan putri-putrinya, karena hanya mereka lah peninggalan cinta dari mendiang istrinya. Rania, ibu Adel dan Ani, sebenarnya istri kedua dari Adit setelah Sari, istri pertamanya. Mereka menikah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Sari.
Sudah hampir 3 tahun Adit menyembunyikan status pernikahannya dengan Rania, hingga saat suatu hari Sari melihat gerak-gerik suaminya sedikit mencurigakan. Jarang pulang ke rumah, sekali pulang lewat tengah malam. Malam itu hujan deras mengguyur ke seluruh kota Bandung. Saat itu Sari sedang berada di dalam kamar putri kecilnya Nadira, sebuah cinta bersama suaminya. Adit sudah lewat tengah malam, kenapa suaminya belum juga pulang? Rasa khawatir menyelimuti hatinya. Telepon berkali-kali, tak satu pun diangkat oleh Adit. Hal itu membuat Sari semakin khawatir. Namun, di tempat lain, Adit tengah menghabiskan waktu bersama Rania dan bayi mungil berusia sekitar 2 tahun. Ya, Aninda usia mereka terpaut 2 tahun karena saat ini dan Dira berusia 4 tahun. Banyak notif panggilan dari ponsel Adit, tapi tak dihiraukan olehnya. Paling Sari istri pertamanya, pikir Adit. Sari dan Adit menikah akibat perjodohan konyol orang tua mereka, yang membuat Adit sedikit malas dengan Sari. Sampai akhirnya Adit hampir menerima Sari sebelum Rania, mantan kekasih Adit, datang dan kembali mengambil hatinya, hingga mereka berani menikah tanpa sama ketahuan Sari. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu? Akhir ini aku perhatikan kamu jarang pulang, sekali pulang lewat tengah malam. Sari mencaci Adit dengan banyak pertanyaan. Bisa gak jangan marah-marah dulu? Aku ini capek loh pulang kerja. Marah Adit akibat pertanyaan intimidasi dari Sari. Oh, kerja ya, bukan main belakang. Kamu tuh apaan sih? Makin pusing aku jadinya. Adit melenggang pergi meninggalkan Sari. Masih diam di ruang tamu. Aku pergi dan jangan cari aku lagi, karena sudah merasa tidak tahan dengan Sari. Oke, jangan harap kamu bisa ketemu aku sama Nadira lagi. Adit membanting pintu kasar tanpa disadari. Seorang gadis kecil sedang menatap-natap pintu kamarnya. Selalu seperti ini, ia hanya selalu mendengar keributan orang tuanya. Tak jarang keributan itu disertai suara pecahan perabotan rumah. Hal itu membuat Nadira semakin trauma. Ia juga menginginkan kasih sayang lengkap dari orang tuanya, tapi bukannya